Oke, merhaba semuanya. Hari ini hari Jumat, tanggal 6 Januari 2023. Dan cuaca kali ini juga enak banget ya, 11 derajat loh. Cuacanya nggak terlalu panas, nggak juga terlalu dingin. Padahal harusnya dingin terus, karena di hari-hari kemarin juga udah dingin. Dan sekarang juga Turki udah masuk musim dingin gitu. Nah, jadi hari ini gue pengen coba share tentang challenge lemari rapi. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman udah follow IG gue, kalian juga udah tahu kalau misalnya selama 1 bulan ini gue lagi ada di challenge lemari rapi. Pertama kali gue upload itu tentang challenge lemari rapi ini tanggal 5 Desember. Awalnya itu gue juga cuma iseng-iseng aja, karena dulu itu pas lagi di pondok pesantren, gue pernah ikutan lomba lemari terapi. Kalau misalnya ada foto sama videonya gue share di sini. Nah, makanya pas lemari gue kemarin lagi berantakan banget dan guanya juga lagi kosong, gue jadi mikir, kayaknya seru deh ngerapin lemari biar kayak dulu lagi. Rapih banget itu lemari dan enak aja dilihatnya gitu. Nah, ya udah, akhirnya gue rapin lemari dan terusnya gue coba iseng-iseng gue share di story di Instagram. Ternyata responnya pada bilang, "Wih, rapih," gitu kan. Terusnya coba bisa nggak sampai 1 bulan. Ya udah, gue terima dong challenge-nya. Ya kali gue nggak bisa nerima challenge selama 1 bulan lemari rapi. Walaupun sebenarnya ketar-ketir gitu. Soalnya dari dulu jujur aja gue tuh orangnya sebenarnya nggak terlalu rapi ya. Ya rapi tapi sekedar rapi aja gitu, nggak terlalu rapi lah. Apalagi buat lemari. Gile, kalau misalnya buat lemari nih ya, gue tuh orangnya mood-moodan banget. Kalau misalnya moodnya lagi bagus, ya lemari rapi gitu. Ya rapi biasa aja gitu, nggak rapi-rapi banget. Tapi kalau misalnya udah lagi moodnya lagi jelek, kayak misalnya lagi banyak tugas, pelajaran dan sebagainya gitu kan, biasanya buru-buru terus gitu kan. Nah, makanya itu pas lagi kayak gitu tuh biasanya lemari gue ya udah berantakan gitu. Nanti gue rapin lagi pas mood gue lagi enak. Gak tahu kenapa kayak gitu. Nah, makanya pas kemarin ditantang sama temen gue buat challenge lemari rapi selama 1 bulan, gue terima aja. Padahal dalam hati gue, bisa nggak ya? Nah, akhirnya hari ini kan udah tanggal 6 Januari 2023 ya. Nih, biar gue kasih lihat bener. 6 Januari 2023. Nah, berarti otomatis ini gue udah jalanin challenge-nya itu selama 1 bulan. Karena gue mulai challenge-nya itu pada tanggal 5 Desember 2022. Iya, fix, udah 1 bulan. Thanks, 1 bulan pas banget. Nah, lebih sehari is okay lah. Karena gue tuh jadi apa ya, jadi sebuah kebanggaan juga sebagai cowok. Yang kebanyakan orang sama cewek-cewek bilang itu kalau misalnya cowok itu lemarinya berantakan, kotor, bau dan sebagainya lah. Pokoknya negatif gitu. Tapi gue pengen ngasih tahu gitu, sebagai perwakilan cowok-cowok yang lemarinya itu sebenarnya nggak semua lemari cowok itu berantakan, kotor, bau gitu. Ada juga kok lemari cowok yang rapi banget, wangi gitu, dan bersih gitu. Oke lah, jadi kali ini gue pengen pamer aja lemari kebanggaan gue, lemari yang rapi selama 1 bulan. Mungkin bakal gue lanjutin ya, karena gue demen banget ngelihat lemari rapi kayak gini. Mari kita lihat bareng-bareng, let's go. Nah, inilah lemari kebanggaan gue. Jadi sebenarnya lemari itu lemari bawaan dari apartemen ya. Karena gue nyewa apartemen tuh bareng sama perabotannya gitu loh. Jadi termasuk lemari, terusnya ada kulkas, kompor, dan meja-meja sebagainya itu ada gitu di dalamnya. Nah, terusnya jadi lemari ini itu udah ada 2 pintu, sebenarnya gede banget ya. Tapi karena gue sekarang sekamar itu ada berdua orang ya, sama temen gue satu lagi. Jadi gue harus sharing. Di sini tuh punya temen gue. Nah, kalau di sini baru punya gue. Langsung kita lihat aja. Let's go. Nah, inilah lemari kebanggaan gue. Nuis. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu neko-neko ya. Ya udah cuma sekedar rapi aja gitu, rapi. Yang menurut gue ini sih rapi banget gitu. Karena sebelumnya gue rapi tapi nggak segininya juga. Nah, jadi mungkin kali ini gue pengen presentasi aja. Kenapa ini kayak gini, terusnya ini juga kayak gini, terusnya sampai ada sepatu juga di dalam tuh. Pokoknya gue pengen presentasi aja. Mari kita mulai langsung dari atas. Nah, jadi pas pertama kali gue iseng sama lagi kosong gitu buat ngerapin lemari, gue tuh kayak mikir gimana caranya pakaian itu gampang dicarinya dan bisa gue gampang juga gitu ngambilnya. Nah, makanya gue bagi jadi 4 bagian gitu. Di sini ada kemeja, di sini kayak baju-baju yang licin gitu loh, kayak buat yang olahraga gitu. Nah, di sini juga kaos. Asli gue juga baru nyadar ternyata gue punya kaos tuh dikit banget ya.
Di sini ada beberapa lagi sebenarnya, tapi lagi cuci, lagi dijemur sekarang maksudnya. Nah, terus di sini sweater udah pasti paling tinggi karena dia tebel-tebel gitu loh ya. Sama di bawahnya juga ada ya kaos panjang sih yang gue jarang pakai juga. Pokoknya yang jarang gue pakai tuh selalu ada di bawah biasanya. Nah, terusnya lanjut ke sini. Nah, di sini tuh sebenarnya cuma buat celana doang sebenarnya, celana yang buat pergi-pergi gitu. Terusnya juga celana panjang ya buat formal lah ke kampus gitu. Nah, terusnya yang di belakangnya itu ada handuk. Nah, gue juga pengen kasih tahu kalau misalnya di Turki itu kan kadang cuacanya lagi dingin. Nah, biasanya pas lagi dingin itu anduk tuh juga jarang kering. Makanya gue punya anduk ada berapa, 3 kalau nggak salah, sama satu lagi dipakai. Nah, terusnya di sini tuh kayak cuma buat aksesoris gitu loh. Nah, kayak cuma ya terusnya ada kupluk, terusnya ada celana buat main bola. Terusnya kalau ini ya biasalah kalau misalnya habis sholat gitu kan. Terusnya di sini ada ini buat sepatu. Nah, ini unik juga sih buat temen-temen yang di Turki atau temen-temen yang lagi di Indo kan. Biasanya kalau pakai sepatu kan pakai apa ya? Pakai tangan buat masukin ya. Kalau ini tuh tinggal taruh gini, terus nanti langsung masuk gitu. Jadi nggak ngerusak bagian belakang sepatu. Lanjut ke sini. Nah, di sini tuh ada celana doang, tapi di sini celananya tuh gue bedain, bukan celana yang kayak gini. Nah, ini kan celana yang buat formal, buat ke kampus dan jalan-jalan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau di sini ini celana yang buat sehari-hari, kayak misalnya ada celana training, celana pendek dan sebagainya gitu. Jadi gue juga bisa lebih gampang juga sama lebih leluasa buat ngambilnya. Ya misalnya kayak pengen ngambil celana training, tinggal angkat kayak gini, terusnya tinggal ambil yang bawahnya. Terusnya di sebelahnya ini ada kapas sama peralatan medis lainnya. Karena gue suka banget main basket, terusnya juga main bola terutama. Nah, biasanya kalau main bola itu terkadang kaki terkilir gitu, terusnya juga bengkak. Nah, ini gue butuh banget kayak gini biasanya. Ini tuh kayak apa ya, ice spray gitu buat ngedinginin. Nah, yang di sini itu paling penting banget sebenarnya. Di sini tuh kaos kaki, karena di Turki tuh kalau kemana-mana atau keluar lah seringnya pakai kaos kaki. Bahkan gue kalau di rumah juga kalau lagi dingin pasti pakai kaos kaki gitu, biar nggak masuk angin katanya. Nah, terus di sini kayak peralatan ya tambahan juga kayak gini. Tapi kalau misalnya gue gabungin pasti berantakan banget. Yang ada peci, terusnya ada sarung tangan sama ada bendera. Nah, terus yang di paling bawah, nah ini sebenarnya termasuk apa ya? Ada alasan juga kenapa gue taruh di sini. Tadinya tuh gue pengen taruh di sini ya. Buku-buku gini tuh sebenarnya kayak nggak etis aja gitu kalau misalnya gue taruh sini karena paling bawah. Sebenarnya gue pengen taruh paling atas, tapi kalau misalnya gue taruh paling atas, gue mikirnya kayak bakal rada susah gitu loh buat ngambilnya. Sedangkan gue kalau belajar tuh kadang duduk di bawah gini. Karena di sini belum ada meja. Nah, jadi kata gue pengen taruh di sini sebenarnya, tapi ternyata di sini tuh kayak ininya kurang kuat. Kayak gue harus modif lagi gitu loh buat biar lebih kuat. Jadi kalau misalnya gue taruh buku di atas itu jadi gampang jatuh gitu. Nah, makanya gue taruh paling bawah. Nah, di sini ada tempat buat kamera. Terusnya ini kayak dokumen-dokumen penting gue. Sama di sini ada, nah ini nih yang sering banget jadi kayaknya hampir semua orang-orang pelajar di Turki gitu, pelajar Indonesia di Turki punya kayak gini. Kayak ngumpulin celengan uang-uang telean gitu ya, uang-uang kurus, lira kecil-kecil gitu. Biasanya kalau misalnya itu udah sampai full gitu loh. Udah ngumpulin gitu sampai full baru ditukar ke uang kertas. Karena nggak tahu kenapa gue juga sebenarnya mager banget bawa uang receh-receh kayak gini. Nah, terus kita lanjut ke sini. Nah, di sini sebenarnya udah gue modif dari sebelumnya yang paling pertama itu. Jadi yang paling pertama itu ada komen juga, coba dong di rapihinnya sesuai warna. Kan misalnya kayak setidaknya terang-terang, gelap-gelap gitu. Di sini semuanya belum gue ubah, tapi di sini karena kemarin gue lagi kosong juga, ya udah gue ubah sedikit. Jadi di sini konsepnya tuh gelap-gelap gitu sama mirip-miripin warna juga. Kayak misalnya dari sini putih-putih, terusnya ini orange sama merah gitu kan, hijau tuh, terusnya coklat. Karena coklat di sini kan cuma ada batik ya. Nah, di sini kenapa ada batik? Sebenarnya gue mikirnya karena kalau misalnya batik dilipet, kayaknya jadi ada lipetan-lipetan gitu jadi jelek. Makanya gue kayak giniin aja. Nah, terus ini ada biru kan, jaket biru-biru, terusnya sini abu-abu. Tapi ini dia berpisah sama dia. Oh, maksud gua dulu
Kemarin itu konsepnya jadi abu-abu terus baru reaksinya gelap gitu. Jadi ini kan hitam biru dongker terusnya hitam baru deh abu-abu. Ini harusnya tapi nggak sini sih. Nanti gue ubah. Lanjut masuk ke bawah. Nah, di bawah sebenarnya peralatan-peralatan yang paling penting sih menurut gua. Karena di sini tuh kayak peralatan yang paling gua suka, kayak hobi-hobi gua gitu loh. Di sini ada sepatu. Kenapa ada sepatu? Karena di sini sepatu yang paling gua sayang banget. Ini kemarin dibeliin. Terus ini juga harganya mahal. Makanya kayaknya gua harus rawat banget gitu loh. Jadi makanya gua taruh di sini biar nggak ada yang recokin, biar jadi jelek lah. Gua juga makanya juga harus hati-hati gitu. Nah, terusnya di sini juga ada trekking pole. Terus di belakangnya juga ada tempat duduk gitu buat piknik. Nah, di sini juga gue lagi nyiapin buat persiapan nanti naik gunung. Kayak misalnya sini gue udah beli kompor, ini kompor dalamnya. Terusnya di bawahnya ada sleeping bed. Terusnya di sini juga peralatan masak. Jadi udah buat persiapan nanti naik gunung pas musim panas, insya Allah langsung gas. Udah sih sebenarnya di sini ini barang-barang harta karun ya. Di sini ada makan-makan Indo. Gue buka deh buat kalian apa sih yang enggak, anjay tretetel. Jadi sini tuh kayak ada bumbu-bumbu Indo. Kemarin gue ngejust tip gitu. Nih tuh barang harta karun yang gue naruh di bawahnya buat teman-teman tuh kalau misalnya emang pengen lagi masak. Nah, jadi ada rawon dan sebagainya lah. Pokoknya ada mie juga masih di sini. Jadi bener-bener harta karun sih yang di bagian bawah ini. Dan gue juga ya bener-bener jagalah buat yang di sini. Oke, mungkin udah sih gitu aja. Ya, udah selesai sebenarnya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Rapih banget kah? Rapih biasa aja kah? Atau harus dirapiin lagi? Dan apakah harus dimodif lagi biar lebih rapih? Gimana? Tolong taruh di komen ya. Oh ya, jadi selama challenge lemari ini ada beberapa strategi yang gue terapin biar lemari gue tetap rapih. Strategi yang pertama yaitu gue membagi dan menyusun pakaian sesuai dengan model, kebutuhan, dan seberapa sering bakalan gue pakai. Contoh, misalnya di Turki ini sekarang udah masuk musim dingin. Dan akhir-akhir ini gue sering banget nih pakai jaket tebel. Nah, jaket tebel yang sering gue pakai ini gak akan gue taruh di lemari, tapi gue bakalan taruh di luar lemari. Terus begitu juga untuk kaos. Kaos yang sering gue pakai itu bakalan ada di tumpukan teratas. Jadi gue bakalan lebih mudah buat ambil kaos itu tanpa harus ngerusakin tumpukannya. Lanjut ke strategi yang kedua. Nah, strategi yang kedua ini berhubung dengan kegiatan prioritas gue, yaitu belajar. Prioritas gue ini bisa dibilang cukup padat, jadi terkadang susah banget buat membagi waktu. Apalagi buat kegiatan yang menurut gue kurang penting kayak gini. Jadi strategi gue buat menjaga lemari gue tetap rapi tanpa harus menyita banyak waktu, yaitu dengan cara gue akan ngelipat pakaian yang habis dicuci di waktu malam hari. Dan biasanya sekalian merapikan kembali tumpukan baju dan komponen-komponennya. Maksudnya tuh kayak barang-barang yang ada di lemari itu. Setelah 1 bulan gue menjalani challenge ini, ternyata secara tidak langsung gue udah ngerasain beberapa manfaatnya. Seperti contohnya, manfaat yang sudah pasti terasa itu lemari jadi enak dipandang dan sebagai pembangkit mood. Ya, ternyata dengan ngelihat lemari rapi setiap hari itu bawaannya adem dan nyaman. Terus, keuntungan selanjutnya yaitu memudahkan diri untuk memilih pakaian. Kayak terkadang tuh baju yang pengen dipakai tak diketahui keberadaannya, jadi kelamaan gitu buat nyarinya. Next, keuntungan selanjutnya mudah untuk mengontrol pakaian. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, ternyata dengan lemari rapi, gue jadi lebih mudah mengatur stok baju bersih dan lebih mudah untuk mengontrol baju yang hilang atau rusak. Next, manfaat terakhir yang bisa gue ambil dari challenge lemari rapi selama 1 bulan ini yaitu mempersingkat waktu. Iya, ini salah satu manfaat yang paling penting dan impactnya paling besar banget sih buat gue. Ternyata dengan lemari rapi gak ada lagi tuh waktu terbuang banyak buat mencari pakaian doang. Dan gak ada lagi tuh waktu terbuang buat cari barang karena kejadian gue lupa taruh barang. Nah, jadi gitulah perjalanan panjang challenge lemari kebanggaan gua. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ngerasa lemarinya lebih bagus, atau lebih rapi, atau lebih keren mungkin.
Kalian bisa juga ikutan pamer atau ikutan challenge ini selama 1 bulan dengan cara kalian update dan mulainya kapan gitu di Instastory ya, dengan cara tag IG gua dan juga kasih hashtag lemari kebanggaan. Nah, nanti gua bakal repost kalau misalnya emang ada yang ikutan. Oke, mungkin ini aja dari gua. Terima kasih udah nonton sampai akhir video ini. Saya Roshan Dimni. Salam anak rantau and stay healthy. Lurus-lurus. Oh ya, mungkin ada yang heran, gua naruh sempak sama celana dalam gitu di mana? Nih, biar gua kasih tahu. Jadi gua taruhnya itu di, mati lagi.